Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramawati dari kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko yang ada di Bank Syariah. Pengertian manajemen risiko: proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mengancam keberlangsungan usaha atau aktivitas perusahaan. Fokus manajemen risiko ini adalah mengenal pasti risiko dan mengambil tindakan yang tepat terhadap risiko yang tujuannya secara terus-menerus menciptakan atau menambah nilai maksimum kepada semua kegiatan organisasi. Risiko dapat menimpa siapapun, dari hal-hal eksternal sampai hal-hal internal, dari manajer puncak sampai cleaning service, dari aset yang berwujud atau tangible asset sampai aset tidak berwujud atau intangible asset, dan dari aktivitas inti atau core business sampai aktivitas pendukung atau supporting unit. Risiko yang dapat terjadi setiap saat, yang pertama itu masalah SDM yang dapat muncul setiap saat, terus transaksi 24 jam sehari, reputasi organisasi sangat sulit dibangun tetapi sangat mudah hancur. Yang ketiga itu investor sangat sulit membangun kepercayaan tetapi sangat mudah meninggalkan. Yang kelima, teknologi berkembang begitu pesat sehingga mempercepat usangnya atau hilangnya aset organisasi. Semua resiko berpotensi merugikan. Yang pertama yang berdampak langsung itu pertama prestasi pelanggan, yang kedua kehilangan, kerusakan, kebakaran alat operasi, yang kedua berdampak dalam waktu dekat. Yang pertama itu kematian personal inti, yang kedua rusaknya sistem informasi. Nah, terus yang berdampak jangka panjang itu pertama menurunnya reputasi perusahaan atau organisasi, terus yang kedua menurunnya etos kerja karyawan perusahaan. Terus ada resiko dari sudut pandang penyebab. Yang pertama itu ada namanya resiko operasional. Resiko karena faktor-faktor non keuangan, contohnya itu kayak manusia, teknologi, sama alam. Terus yang kedua itu ada namanya resiko finansial. Jadi resiko karena faktor-faktor keuangan seperti harga, tingkat bunga, sama mata uang asing. Nah, terus yang ketiga itu ada namanya resiko strategi. Jadi resiko karena kurangnya optimal strategi. Dari sudut pandang akibat itu ada resiko murni. Jadi suatu kejadian berakibat hanya merugikan saja, tidak memungkinkan adanya keuntungan. Misalnya itu resiko kebakaran. Yang kedua itu ada resiko spekulatif. Jadi resiko tidak saja memungkinkan terjadinya kerugian, tetapi juga memungkinkan adanya keuntungan. Terus fungsi manajemen risiko, yang pertama menetapkan kebijakan dan strategi dari manajemen risiko. Terus yang kedua itu ada primary champion of risk management pada tingkat strategi dan operasional. Terus yang ketiga itu membangun budaya sadar risiko di dalam organisasi melalui pendidikan yang memadai. Tahapan dalam manajemen risiko, yang pertama itu ada namanya identifikasi risiko. Terus yang kedua itu pengukuran risiko, sama yang ketiga itu ada namanya pengendalian risiko. Terus yang pertama itu ada identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah tahap awal dari manajemen risiko. Tahap ini berkenaan dengan penemuan risiko yang mungkin terjadi pada suatu proyek. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko itu pertama analisis data historis, pengamatan dan survei, terus pengacuan atau benchmarking, sama ada namanya pendapat ahli. Analisis data histori menggunakan berbagai informasi dan data yang tersedia dalam perusahaan mengenai segala sesuatu yang pernah terjadi. Contohnya itu dari data kepegawaian dapat diketahui bahwa perusahaan menghadapi resiko kehilangan karyawan yang penting. Terus yang kedua itu pengamatan dan survei, melakukan investigasi dan atau pencarian data langsung di tempat kejadian. Contohnya itu dengan mengamati proses produksi, data dan survei, melakukan investigasi atau pencarian data langsung di tempat kejadian. Contohnya itu dengan mengamati proses produksi dapat diketahui bahwa perusahaan menghadapi resiko lampu mati. Terus yang ketiga, pengacuan atau benchmarking itu mencari informasi tentang resiko di tempat atau perusahaan lain. Contohnya itu dari berita di media massa dapat diketahui bahwa eskalator berisiko menyebabkan anak-anak terjepit. Nah, terus yang terakhir itu ada menurut pendapat ahli, itu mencari informasi dari ahli di bidang risiko tertentu. Contoh itu dari bertanya pada dokter dapat diketahui bahwa orang dengan tingkat
kolesterol tinggi, beresiko terkena penyakit jantung. Jenis resiko yang dapat dijumpai di perusahaan atau biasa kita sebut dengan resiko korporat. Pertama itu ada resiko keuangan, jadi ada resiko pasar, likuiditas, kredit sama permodalan. Terus yang kedua itu ada resiko operasional, itu ada resiko SDM, resiko produktivitas, sama ada resiko teknologi, resiko inovasi, sama resiko sistem, sama resiko proses. Nah terus yang terakhir itu ada resiko strategis, itu biasanya resiko bisnis, resiko leverage operasi, sama resiko transaksi strategis. Nah terus yang terakhir itu ada resiko eksternalitas, itu ada resiko lingkungan, resiko reputasi, sama ada resiko hukum. Apa sih yang dimaksud dengan analisis resiko? Jadi setiap resiko yang teridentifikasi diperhitungkan secara bergantian mengenai besarnya probabilitas dan keseriusan dari resiko tersebut untuk dibuat. Tidak ada cara yang mudah untuk melakukan hal ini. Analisis ini tergantung pada penilaian dan pengalaman manajer proyek. Terus ada pengendalian resiko. Yang pertama itu menghindari resiko. Terus yang kedua mengurangi keparahan dari resiko atau meminimalisir resiko. Terus yang ketiga melakukan analisis kerugian. Terus melakukan evaluasi kelayakan ekonomis. Terus sama melakukan pemindahan resiko ke pihak lain yang lebih aman, sama melakukan pembiayaan resiko ke perusahaan lain. Pengambilan keputusan. Identifikasi alternatif pengambilan keputusan untuk masalah itu ada 4 kelompok. Yang pertama itu ada certainty, ada risk, ada uncertainty, sama ada konflik. Certainty itu adalah perhitungan ekonomi secara pasti. Keputusan pastinya itu terjadi dibandingkan memilih yang profitable. Misalnya itu usaha produksi keripik apel dan nangka dengan luas lahan 1 hektar akan lebih menguntungkan yang mana cukup dibandingkan dengan hasil produksi aktivitasnya. Terus yang kedua ada namanya kondisi konflik, itu terjadinya persaingan dari perusahaan lain. Terus yang kedua perlu melakukan analisis kelayakan ekonomi tiap usaha. Kondisi risk, jadi hasilnya itu tidak pasti atau probabilitas diketahui, informasinya yang tidak sempurna. Alternatif yang harus dipilih itu lebih dari 1 kemungkinan hasil, itu kondisi baik, normal, ataupun jelek. Pengambilan keputusan memilih lebih dari 1 alternatif tindakan. Ada alternatif tindakan yang fleksibel untuk mengantisipasi kondisi ketidakpastian. Yang pertama-tama itu mencari informasi lebih banyak. Terus yang kedua melakukan melalui riset. Terus yang ketiga itu penggunaan probabilitas subjektif. Apa pengertian resiko itu sendiri? Jadi resiko itu adalah resiko berhubungan dengan kejadian di masa yang akan datang. Resiko melibatkan perubahan seperti perubahan pikiran, pendapat, aksi, ataupun tempat. Resiko melibatkan pilihan dan ketidakpastian bahwa pilihan itu akan dilakukan. Dengan kata lain, resiko itu akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan, atau bisa juga membahayakan bagi perusahaan yang kembang dari suatu perbuatan atau tindakan, sebagai kemungkinan penyimpangan negatif dari hasil yang diinginkan atau diharapkan, atau resiko sebagai suatu kemungkinan atau kerugian. Macam-macam tipe pelaku usaha yang berkaitan dengan resiko ada 3, yaitu resiko taker atau optimis, resiko netral, sama ada resiko outsider atau pesimis. Pengambilan keputusan. Identifikasi alternatif pengambilan keputusan untuk masalah itu ada 4 kelompok. Yang pertama itu ada certainty, ada risk, ada uncertainty, sama ada konflik. Jenis resiko yang dapat dijumpai di perusahaan atau biasa kita sebut dengan resiko korporat. Pertama itu ada resiko keuangan, jadi ada resiko pasar, likuiditas, kredit, sama permodalan. Terus yang kedua itu ada resiko operasional, itu ada resiko SDM, resiko produktivitas, sama ada resiko teknologi, resiko inovasi, sama resiko sistem, sama resiko proses. Nah terus yang terakhir itu ada resiko strategis, itu biasanya resiko bisnis, resiko leverage operasi, sama resiko transaksi strategis. Nah terus yang terakhir itu ada resiko eksternalitas, itu ada resiko lingkungan, resiko reputasi, sama ada resiko hukum. Demikian video tentang manajemen resiko yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.